aja yang bilang mati, berarti ada yang orang-orang yang bilang dia mati. Ya, si Umar bilang, sesungguhnya dia tuh nggak mati. Siapa aja yang bilang dia mati, aku penggal katanya itunya, tangannya. Iya, Berarti betul. Ya, emang Bapak Penegasan. paling si Umar ngulang-ngulang ini, itu aja berarti gitu. si Umar Kembali ke ini alasan mengira, saya tadi gini loh. berarti si Kembali ke Umar alasan ini saya tadi. mengira, dengar, berarti si Umar ini mengira Muhammad itu nggak bisa mati. Karena mereka ini menganggap dia itu adalah Allah. Allah itu tidak bisa Betul. mati. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Terima kasih banyak saudara-saudaraku semuanya yang telah mengklik video ini dan yang telah mendukung channel ini sehingga channel ini boleh berkembang dan menjadi saluran berkat bagi setiap kita yang menyaksikannya. Baik, ini terkait dengan apa namanya tadi, kenapa Nabi Muhammad itu nggak bisa digambar kan gitu ya? Iya, itu pertanyaan dari Pak Rakyat. Silakan. Kemudian ini menarik sekali gitu kan, karena saya pernah pernah mendengar gitu. Saya juga maksudnya baru-baru belajar gitu kan. Nah jadi katanya gini Mbak gitu. Kenapa Nabi Muhammad itu nggak ada gambarnya gitu kan? Dan memang nggak boleh digambar gitu. Yang pertama, apa jawab saudara kita tadi untuk menjaga kesucian gitu ya? Nah jadi di dalam Islam itu diajarkan kita seandainya begini. Pada dasarnya fitrah manusia itu ketika gini loh, kita melihat sejarah-sejarah Nabi gitu kan. Kemudian bagaimana orang yang dulunya banyak menyembah patung gitu. Nah, ketika tatkala Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, kemudian beliau mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah saja kan gitu. Nah, sehingga kemudian dikala Nabi Muhammad ini telah diutus menjadi Rasul, kemudian menyampaikan agamanya, dan ketika itu terjadilah suatu yang sangat luar biasa bahwa Nabi Muhammad ini banyak mendapatkan pengikut kan gitu, banyak orang yang memeluk agama Islam. Nah, singkat ceritanya tatkala Nabi Muhammad itu wafat, maka kita masuk ke pertanyaan mengapa Nabi Muhammad itu tidak boleh digambar gitu kan. Nah alasannya biar itu kalau nggak salah istilahnya namanya gulu Kak, biar nggak adanya gulu. Gulu itu berlebihan mencintai seseorang. Nah ketika seseorang berlebihan mencintai seseorang itu, maka dia akan menjadikan seseorang itu bagaikan Tuhan. Nah yang sebelumnya misalnya gini, umat Islam ini menyembah kepada Allah, tapi karena saking cintanya Nabi Muhammad, kemudian berlebihan cintanya, sehingga yang disembah bukan Allah lagi, yang disembah itu Nabi Muhammad. Nah, itu alasannya mengapa Nabi Muhammad ini tidak boleh digambar gitu kan. Takutnya nanti karena banyak. Sebelum Nabi digambar pun, ya sebelum Nabi tidak digambar pun, sudah banyak penyembahnya Pak. Nah, justru itu Kak, karena penyembah siapa maksudnya Kak? Penyembah siapa maksudnya? Penyembah Muhammad. Yang menyembah Muhammad maksudnya sebelum Nabi Muhammad wafat ini siapa penyembah Nabi Muhammad? Pasta buka kan dulu dalilnya yang dia mati tuh banyak penyembahnya itu yang datang. Udah gue buka, tenang aja. Ini mantap kali Bang si Paslap ini, gila. Nah ini, jadi memang Muhammad itu udah disembah dari dulu. Dia dikira Allah. Makanya dia waktu mati itu 3 hari dia baru dikubur. Banyak pengikutnya itu jadi nggak percaya. Hah? Apakah dia mati? Nah itu, silakan. Mana. Coba lihat Kita lihat ya. Hadis. Sohe ya? Oke. Sohi dong nih, Sohi. Jadi kan abang mengatakan bahwa sebelum pengikut Nabi Muhammad kan menyembahnya kepada Allah. Tapi ternyata Anda salah. Sebelum Nabi Muhammad meninggal, tidak ada yang menyembah Allah, tapi menyembah Muhammad. Di mana buktinya? Saya Bukhari 3394. Kita baca ya. Derajat Sohi. Ini Arabnya, saya tidak bisa baca. Kita lihat. Nih ya. Ini sanadnya. Istri Nabi Aisyah bahwa ketika Rasulullah meninggal, ini panjang ya Tak ya, Abu Bakar sedang berada di Sunuh. Ismail berkata, yakni sebuah perkampungan aliyah Madinah. Maka Umar tampil berdiri sambil berkata, demi Allah, Rasulullah tidaklah meninggal. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, selanjutnya Umar berkata, tidak ada perasaan pada diriku melainkan itu, dan pastilah akan membangkitkan beliau.
Dan siapa yang mengatakannya bahwa beliau telah meninggal dunia, pasti Allah akan memotong tangan dan kaki mereka. Lalu Abu Bakar datang kemudian menyingkap penutup yang menutupi jasad Rasulullah dan menutupnya kembali. Tunggu. Barang siapa? Mana tadi? Belum ada, barang siapanya belum? Yang mengatakan Nabi Oh, meninggal, kupotong. Mana tadi? oh nih, pasti Allah memotong tangan dan kaki mereka. Nah, Ini Umar yang ini. bilang. Ya. Dan siapa yang mengatakan beliau meninggal dunia, pasti Allah memotong tangan dan kaki. Berarti mereka ini nggak percaya dia mati ya? Betul. Siapa Karena aja yang apa? bilang dia mati? Ya, alasannya nanti di bawah. Karena apa? Kita lihat. Lalu Abu Bakar datang kemudian menyingkap penutup yang menutupi jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menutupnya kembali. Abu Bakar berkata, demi bapak dan ibuku sungguh baik hidupmu dan ketika matimu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan baginda merasakan dua kematian selamanya. Ini ada versi filmnya ada. Kemudian dia keluar dan berkata, wahai kaum yang sudah bersumpah setia, tenanglah. Ketika Abu Bakar berbicara, Umar duduk. Abu Bakar memuji Allah dan menyucikan lalu berkata, barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sekarang sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha hidup selamanya. Dan sekian panjang nih. Ternyata selama ini pengikut Muhammad tidak ada yang menyembah Allah, tapi menyembah siapa? Menyembah Muhammad. Tuh. Begini ya Mas ya, Muhammad itu kan itu Allah. hadis ya. Muhammad itu Allah bagi Hadis mereka. dan hadis itu ada tafsirannya Mas, tidak bisa kita menelan mentah-mentah begitu saja. Dan ada Hadis maksudnya, ada syarah hadisnya begitu. Kemudian adapun gini ya, saya pernah dengar gitu. Adapun penjelasan hadisnya, memang ketika Rasulullah wafat itu banyak orang yang shock, merasa seakan-akan tidak percaya. Seperti Umar yang dikatakan dalam hadis itu. Ketika ada yang memiliki Rasulullah itu wafat, kemudian Umar itu datang. Jadi siapa yang mengatakan Rasulullah itu wafat, maka akan kupenggal kepalanya. Karena apa? Karena adanya shock, dia kaget gitu kan. Nah, sehingga keluarlah Abu Bakar seperti yang dijelaskan dalam hadis itu. Abu Bakar datang menenangkan. Makanya Abu Bakar mengatakan di situ, barang siapa yang menyembah Muhammad gitu kan, sesungguhnya Muhammad sekarang sudah mati, dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup selamanya tidak akan mati. Nah, kata menyembah Muhammad di situ bukan berarti sebelum Nabi Muhammad itu orang menyembah Nabi Muhammad, tidak begitu maksudnya. Jadi siapa yang disembah? Ya, yang menyembah ya Allah. Itu kan dibilang Umat kan, Islam menyembah Allah barang gitu. siapa yang menyembah Muhammad, berarti itu siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sekarang sudah mati. Itu. Nah, Berarti jadi ada penyembah Muhammad di gini. situ. Narasi itu kita lihat bagaimana Abu Bakar mengatakan seperti itu. Jadi kondisinya itu jadi ungkapan itu keluar dalam kondisi tertentu, Mbak. Nah, dalam kondisi tertentu. Kondisi apa? Jadi kondisi pada waktu itu ketika Rasulullah diumumkan wafat, maka adanya kondisi mereka terguncang karena nabi mereka yang mereka tuhankan itu ternyata bisa mati. Makanya di atas dibilang kan, siapa saja yang mengatakan nabi ini mati, kupenggal apanya tadi dipenggal paslap. Tangan dan kakinya. Nah itu. Makanya tidak dikuburkan itu 3 hari. Berharap apa? Ada di atasnya tadi, berharap Allah membangkitkannya kan? Membangkitkannya, betul. Iya. Ternyata apa? Nggak dibangkitkan. Allah mau nggak bisa apa-apa, membangkitkan Nabi jadi nggak bisa, apalagi kalian semua. Aduh, kalian ini gimana sih? Gini Mbak, jadi hadis itu tidak bisa kita maknai secara tekstual. Jadi itu ada hadisnya, ada penjelasannya gitu Nah itu loh. hadis kok. Hadis itu ada hadisnya. Itu hadis. Hadis berhadis. Dan Gimana hadisnya pun itu gini loh Mbak, terjemah itu tidak bisa kita pahami. Kita harus memahami bahasa Arabnya. Udah, kau pahami apa? Silakan pahami lah. Ya kan telah disebutkan tadi di situ loh. Iya, di situ dikatakan orang-orang yang nyembah Muhammad itu kalau mengatakan dia mati. Jadi si Umar ini ngira si Muhammad tuh lagi rebahan. Ya, makanya dibilang siapa aja yang bilang mati, berarti ada yang orang-orang yang bilang dia mati.
ya, si Umar bilang, sesungguhnya dia tuh nggak mati. Siapa yang bilang dia mati? Aku penggal katanya itu tangannya. Iya, Berarti betul. Ya, ini Bapak paling si Umar ulang-ulang ini, itu aja. berarti Gitu. si Umar Kembali ke ini alasan mengira, saya tadi gini loh. berarti si Kembali ke Umar alasan ini saya tadi. mengira, dengar, berarti si Umar ini mengira Muhammad itu nggak bisa mati, karena mereka ini menganggap dia itu adalah Allah. Allah itu tidak bisa Betul. mati. Betul, betul, betul. Di selanjutnya dikatakan, bahkan ada penjelasan Qurannya, sesungguhnya kamu akan mati dan mereka pun akan mati. Lihat ya, Muhammad itu tidak lain kecuali hanyalah seorang rasul yang sebagaimana telah berlalu rasul sebelum dia. Berarti selama ini mereka tidak percaya bahwa Muhammad adalah seorang rasul. Sampai Allah menegaskan bahwa Muhammad itu tidak kecuali hanya seorang rasul. Penyembahnya banyak memang. Memang semua penyembah, si Umar juga penyembah dia itu. Betul. Makanya dia Karena marah. Iya, betul. Karena beberapa kali Muhammad menurunkan ayat untuk dia. Nah itu kalau ada kata-kata rasul seperti rasul-rasul sebelumnya, berarti rasul-rasul sebelumnya kan ada gambarnya. Ada, ada, semuanya ada. Tapi orang-orang kan enggak khawatir untuk menyembah rasul-rasul yang sebelumnya itu. Nah sekarang Nabi Muhammad ini kenapa enggak ada gambarnya, kan itu pertanyaannya. Nabi Iya, Ibrahim. kembali ke pertanyaan awal tadi Mbak, terakhir ya kan. Terakhir saya mau sampaikan mengapa Nabi Muhammad itu nggak ada gambarnya. Ya takutnya nanti kayak umat Nasrani atau Kristen gitu ya. Karena saking cintanya ke Nabi, kemudian Nabi itu digambar dan yang akhirnya menyembah Tuhan tapi jadi menyembah patung kan gitu. Jadi menyembah Yesus kan gitu, kan lucu gitu. Yesus itu Nah, memang makanya dalam Tuhan. Islam, Yesus itu memang Tuhan. Yesus memang itu yang Tuhan. disalib itu apa gimana Kak? Nah, mau lari kau kan. Jadi Yesus itu hanya bukan sekedar nabi, dia juga Tuhan. Kenapa dia bisa digambar? Bukti. Ya, makanya kau pun bisa menunjukkan silsilamu. Oh, ini loh dulu nenekku, ini dulu kakekku, ini dulu buyutku. Ada buktinya. Jadi kenapa Kristus itu bisa digambar? Karena dia memang benar-benar datang dalam rupa manusia. Keluarkan dulu ayatnya. Barang siapa yang tidak percaya dia datang sebagai manusia adalah antikris itu Faslo. Ya. Jadi Oh berarti kami itu gini yang bro. disalib Saya kasih itu tahu. Yesus apa gimana Kak? Gitu. Sebentar. Sebelum jadi ikon pertama kali yang menggambar pertama kali itu adalah Rasul Lukas. Jadi setelah kematian Kristus baru digambarkan itu Yesus itu. Sebelum dia digambar, Kristus itu memang sudah disembah. Jadi bukan karena dia digambar makanya dia disembah, bukan. Dia memang sudah disembah. Kenapa? Karena dia Allah yang datang dalam rupa manusia. Wow. Itu. Berarti Loh, kok wow? sebelum Ini. Dengar. Kau kan nggak punya Injil, nggak punya Taurat kan? Nggak punya kitab nabi-nabi, ya wajar ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai Yesus Kristus ini adalah Allah, datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat. Jadi untuk orang yang tidak percaya bahwa Allah itu datang dalam rupa manusia, itu adalah si penyesat. Ini kalau mau bicara Injil, tapi kalian kan nggak punya Injil, beriman terhadap tulisan Injil, tapi tidak tahu isi Injilnya apa. Gitu. Tapi pertanyaan saya gini Mbak loh, yang digambar itu, yang disalib itu memang betul-betul Yesus gitu apa gimana gitu kan? Iya dong. Kemanusiaannya itu yang bisa digambarkan. Makanya kalau ada pemfitnah yang mengatakan Yesus tidak disalib, itu adalah fitnah keji dari iblis. Hanya iblis yang memfitnah bahwa Yesus itu tidak disalib. Siapakah Kemudian, dia? Ya kau baca Quranmu sendiri. Kemudian Mbak, pas Yesus itu disalib, apakah dia secara sukarela atau terpaksa gitu? Karena dia mengaku Allah, makanya dia disalib. Wow, karena dia mengaku Allah, makanya dia disalib gitu. Oh ya Mbak, tadi Makanya, Mbak, ini seru nih. Sabar. Makanya untuk orang-orang yang nanya ya, sebelum Anda sama Ahmad Dedat yang sekarang sudah jadi pertalite ya, sama Zakir Naik ya, ini adalah kebodohan untuk seorang yang kelasnya dokter. Tapi goblok sekali, asal dia tahu. Dia bertanya, di mana Yesus mengaku Allah? Di mana Yesus mengaku Tuhan? Justru penyaliban terjadi ketika dia memang mengaku Allah. Jadi biar kalian tahu
Apa yang menyebabkan Yesus itu disalib, padahal dia orang yang salih, yang taat terhadap Taurat, dan tidak pernah berbuat dosa. Kenapa dia disalib? Karena dia Allah, mengaku Allah. Nah itu, dalam sosok manusia, dia mengaku Allah, sehingga dia disalib. Jadi apakah sukarela atau apapun segala macam, itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Musa, Daniel, Daud dalam Mazmurnya, Yunus, terutama Yunus 3 hari mati, ya. Yusuf, semua itu menubuatkan bahwa dia itu mati. Jadi kalau ada pemfitnah yang mengatakan Kristus itu yang telah datang sebagai manusia tidak disalib, itu adalah Saitoni Rojim. Ya, gitu Bang. Maaf ya. Wow, jangan kebanyakan wow. Kaget kalian, nggak pernah baca Injil sih ya, nggak punya Injil sih ya, wajar. Ya, kita buktikan perkataan Agatha ya. Kita jelas. Tetapi ini tentang pertemuan Yesus dengan imam-imam Farisi ya. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Tuh. Saya kira Itu apa? ada terlalu banyak ya. Loh kok turun, Dek? Kok turun ya? Ada begitu banyak ayat ya dengan pengakuannya dia adalah Allah. Yang itu salah satunya. Lalu dia mengatakan, "Pergilah, dosamu sudah diampuni." Itu juga orang Israel marah. Kenapa? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Kenapa dia yang datang dalam rupa manusia mengampuni dosa? Karena ada ayatnya, nanti keluarkan pasal. Di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Betul nggak? Ada dalilnya. Saya nggak omong kosong. Ya, ketika dia mengatakan, "Pergilah, dosamu sudah diampuni." Itu adalah Allah. Lalu dia juga mengatakan, "Aku mengutus kepadamu nabi-nabi." Ini dia. Sebagai Allah, dia mengakui dia Allah. "Aku mengutus malaikat-malaikat." Ini Allah. Dia mengutus rasul-rasul. Hanya Allah. Ya, ini hanya pekerjaan, hanya seorang Allah yang bisa. Hanya Allah lah yang bisa melakukan ini. Jadi, jangan ditanya di mana Yesus mengaku Allah. Banyak. Terlalu banyak. Oke, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tuh. Gitu. Sampai di bawahnya dia tuh mau dilempari lagi tuh. Kok menghujat Allah katanya. Kenapa? Orang Yahudi tuh bukan orang goblok gitu loh. Orang Yahudi tuh paham kali. Ketika dia mengaku sebagai anak manusia, oh, berarti kau bukan manusia. Itu logikanya gitu. Saya nggak akan ngaku, "Halo Faslab, saya manusia." Nggak akan mungkin. Iyalah. Kenapa? Karena saya manusia. Iya. Tetapi kenapa Yesus mengaku sebagai anak manusia? Hanya Allah yang bisa mengaku itu. Ini adalah nubuatan Nabi Daniel. Tampak dalam awan-awan seorang seperti manusia. Penglihatan Nabi Daniel ini di dalam Daniel 7 ayat 14. Seperti itu. Silakan Pak Rakyat, mungkin ada yang mau ditanya. Nggak kejawab pertanyaanmu Pak Rakyat? Iya. Jadi gini, orang Islam banyak menghujat Yesus seperti orang Yahudi. Sebetulnya mereka ini saudara harusnya. Harusnya dukung Betul. Israel. Terima kasih banyak saudara-saudaraku semuanya yang telah mengklik video ini dan yang telah mendukung channel ini sehingga channel ini boleh berkembang dan menjadi saluran berkat bagi setiap kita yang menyaksikannya. Baiklah saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.